Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik semua, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Saat ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kegiatan belajar mengajar yang mana tadi kita sudah melaksanakan kebiasaan yaitu sholat apa? Sholat duha, ya. Sholat duha. Sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi siapa? Bagi siapa? Bagi manusia, kewajiban, ya. Kewajiban. Sholat itu ada sholat fardu, ada juga ada sholat sunnah. Apa? Kalau sholat itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan positif, perbuatan negatif? Positif. Karena kita menghamba kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan konsisten selamanya kita bisa melaksanakan sholat duha. Dan tadi juga dilanjut dengan tahsinul Quran, ya. Tahsinul Quran, membaca Al-Quran. Baiklah, halo. Halo. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas yang mana Bapak nanti akan membagikan kertas ini. Tolong adik-adik isi apa keinginan yang ingin kalian tuangkan dan nanti kalian boleh tempel di sebelah sini, ya. Nanti kalian boleh tempel di sebelah sini keinginan kelas apa yang akan kalian inginkan dengan kelas ini. Siap? Ya, baik. Kertasnya mau yang mana? Di sini tersedia ada beberapa kertas. Boleh memilih, silakan kalian. Mau yang mana? Kuning. Ini. Nah, nanti kalian, pangrapatna ya ulah bikin kerapas, ya. Boleh satu, boleh dua, boleh sama kuning. Itu yang kuning. Nah, tulisnya tetap ini. Nah, ini. Nah, biru. Warna biru mana? Oh, nanti pas. Jadi jelaskan dia di sini. Gimana ya, teman-teman? Jauh. Mas, kita begini ya. Boleh dua, boleh. Mau yang mana silakan, boleh. Nanti kita sepakati mana mana. Mana enak-enak. Ya. Oh, yang mana? Boleh. Tuh, ada lagi? Dua, boleh dua silakan. Dua. Oh, yang mana? Nanti kalian pasang masing-masing. Boleh? Satu lagi. Stop. Mana yang mana? Yang ambil. Ya, nanti dilihat nafas. Silakan di sebelah sini dengan di pasang. Silakan, boleh ambil. Satu lagi. Ayo ambil yang mana, Bil? Stop, boleh ambil. Kita ada dua, boleh. Yang dua, sudah? Sudah? Mana yang mana? Yang mana? Boleh. Sudah? Yang mana? Nih, yang mana? Silakan pilih. Dua. Nah.
Yang mana? Nah. Dua. Boleh bebas, silakan. Ya. Jadi nanti video jelasan setelah ya, seperti apa? Kata-kata ini boleh dari pelajaran, kata-kata belajar, terus ada sampah, buat yang kelas. Dan semuanya sudah, silahkan kalian tuangkan isi kertas yang kalian tadi terima, kan? Boleh kalau kita boleh. Nah, apa kesepakatan kalian yang membuat? Terima kasih. Nulisnya yang di belakang di sebelah sini karena yang ada perekatnya itu buat tempel nanti di sini. Dua berarti kalau sudah silakan boleh ditempel di depan. Kalau sudah boleh di tangan, tempel di depan. Tempel di depan boleh. Ya, silakan tempel di depan. Silakan boleh. Silakan tempel. Boleh di atas sini juga boleh. Silakan berhentikan.
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi calon guru penggerak Bapak Dede Mulyadi. Atas karunia dan limpahannya kita ucapkan alhamdulillah, kemudian tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin semua, untuk mengefektifkan waktu kita mulai acara diseminasi calon guru penggerak Bapak Dede Mulyadi, dimulai dari pembukaan. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Epi Supartika SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur alhamdulillah, di sekolah kita telah mendapatkan salah seorang calon guru penggerak. Saya selaku atasan di sekolah ini merasa bangga dan sangat mendukung pada beliau. Mudah-mudahan segala rangkaian yang sedang beliau jalani sekarang mendapatkan kelancaran dan mendapatkan hasil yang sangat diharapkan oleh kita. Nantinya beliau lulus menjadi guru penggerak di angkatan 8. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada semua rekan guru yang telah hadir dan mendukung acara ini. Mohon maaf dengan sedikit tersitanya waktu untuk menjalani aktivitas di kelas masing-masing. Alhamdulillah kita semua sangat mendukung rekan kita untuk menjalankan pendidikan guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita termotivasi untuk segala kemajuan dari sekolah kita, menjalankan kemajuan di sekolah kita ini. Adapun yang saya ketahui di dalam rangkaian kegiatan guru penggerak di ini, beliau itu telah menjalankan berbagai rangkaian kegiatan, dimulai dari pendaftaran calon guru penggerak di angkatan 8. Lalu beliau melakukan coaching klinik coaching klinik dalam kegiatan guru penggerak, lalu menjalankan berbagai tugas yang ada, dan seterusnya beliau itu melakukan pendampingan. Kebetulan mungkin yang kita telah jalani, telah kita menjalani 2 pendampingan, dan alhamdulillah pendampingan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Lalu kerangkaian beliau itu telah menjalani berbagai Zoom meeting yang telah beliau lakukan, dan sekarang beliau menginjak ke kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan hasil yang diharapkan. Seterusnya dari pihak saya sebagai pimpinan di sini, dengan hadirnya beliau sebagai calon guru penggerak, saya sangat berharap yang pertama
bisa merubah paradigma kita tentang murid. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, bisa memberikan kontribusi terbaik bagi sekolah untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan sekolah. Yang seterusnya, saya harapkan dari kegiatan ini bisa mengembangkan budaya positif di sekolah untuk membina karakter murid khususnya dan membina karakter semua warga sekolah. Dan yang seterusnya adalah harapan terbesar bagi saya sebagai pimpinan di sini, beliau bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan segala harapan ini bisa tercapai dan bisa terlaksana nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupanya sambutan dari saya dicukupkan sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan penyampaian materi atau diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Mulyadi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, juga ibu bapak guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini Jumat bertepatan tanggal 3 Agustus 2023 kita semua bisa berkumpul di ruangan kelas ini untuk melaksanakan agenda atau tugas saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak pada angkatan 8 di Kabupaten Tasikmalaya, melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum melanjutkan tentang apa itu budaya positif dan apa saja yang ada yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah tersebut, flashback ke belakang Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dalam tahapan kita mengikuti guru penggerak tentunya diawali dengan kemauan dari diri pribadi. Jadi yang menjadi modal utama adalah kemauan dari diri pribadi masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan dengan mengucapkan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diseminasi pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Kedepannya mungkin bisa menambah gagasan atau ide pemikiran buat rekan-rekan ibu bapak guru hebat semua untuk kemajuan SDN 3 Taraju ini. Amin. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa di dalam LMS kalau kita sudah daftar dan kemudian dinyatakan lulus sebagai CGP, itu kita masuk ke dalam modul yang namanya LMS. LMS itu adalah langsung atau nanti terintegrasi dengan SIM PKB. Jadi masuknya loginnya pakai SIM PKB atau juga ID belajar yang nantinya akan tersinkronisasi dengan LMS. Learning Management System, yang mana di dalam LMS tersebut terbanyak berbagai macam modul, Ibu. Ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Ya, modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, terakhir di sana. Nah, yang menjadi rujukan adalah ketika kita berhasil ataupun sudah menyelesaikan tahapan modul tersebut, yang ini adalah diseminasi modul 1.4. Jadi
Diupayakan saya sebagai guru penggerak harus bisa menyampaikan apa yang sudah pelajari dari mulai modul 1, 2, 3, dan 4. Dan sekarang alhamdulillah lagi modul 2.1, di mana 2.1 di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti kita akan pelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di sini kita tahu bahwa yang menjadi pijakan adanya kegiatan CGP ini adalah dengan bergulirnya kurikulum Merdeka Belajar, di mana diharapkan siswa itu bisa merdeka dalam belajar. Nah, apa yang menjadi rujukan? Yang menjadi rujukan adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana di dalam modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 itu terdapat kesimpulan atau keterkaitan koneksi antar materi kalau di LMS. Nah, keterkaitan antara budaya positif dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu di sini ada, kita harus menuntun murid untuk menuju pada kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak semua berangkat dari rumah, Ibu semua berangkat dari rumah menuju ke sekolah mempunyai tujuan yang mulia, ingin mencerdaskan anak bangsa. Walaupun mereka itu bukan anak kita sendiri, tetapi mungkin sudah menjadi kewajiban kita, dan mungkin pasti dalam hati ibu bapak masing-masing dari sekolah sudah mempunyai tujuan. Apa tujuan kita? Yaitu untuk mencetak siswa-siswa kita itu mereka mendapat kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Nah, di sini ada kodrat ini. Di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada dua, ada kodrat zaman dan juga kodrat alam. Yang mana Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu setiap individu, setiap satu orang siswa itu tentunya beda pemikiran. Kita saja di sini mungkin setiap satu kepala pasti beda pemikiran. Kita punya anak 3, setiap anak tersebut pasti beda ayam, beda keinginan. Nah, kita di sini sebagai guru harus bisa menuntun kodrat anak tersebut yang berbeda, kayak berbeda cara. Dia merasa dia, situ merasa itu. Nah, kita sebagai guru harus bisa menuntun anak tersebut, yang mana anak tersebut sudah mempunyai sebuah garis, tinggal bagaimana kita menebakkan garis tersebut. Nah, jadi untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi seluruh kodrat yang dimilikinya, artinya pada saat menerapkan budaya positif harus berpihak pada murid dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang telah mereka percayai. Makanya di sini dipelajari dengan keyakinan kelas atau yang kemarin. Nanti kita pelajari. Selain itu, untuk menciptakan budaya positif sekolah memerlukan nilai guru penggerak nih. Guru penggerak bukan saja guru penggerak, tapi juga ibu bapak semua harus mempunyai nilai, yang mana nilai itu mencemurah maharga. Ya, dimana yang pertama adalah kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Apakah kita tak kalah mendampingi, menuntun anak, menyampaikan pembelajaran A, menyampaikan pembelajaran B, apakah sudah berpihak pada murid atau tidak? Ataukah kita yang ingin seperti ini tanpa kita mengerti, mengetahui tentang keinginan murid sendiri? Saya sendiri bingung. Masya Allah, tabarakallah. Adik guru PHI kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, masuk ke kelas ini beda. Masuk ke kelas ini beda. Sehingga kita sebagai guru harus bisa menentukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, guru itu harus mempunyai inovasi berinovasi. Bagaimana caranya? Kita harus berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Dalam artian tidak hanya berfokus kepada buku, tidak hanya berfokus akan bacaan, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan pada murid. Bisa saja melalui fokus, melalui video, melalui HP, atau belajar di luar. Nah, kita harus berinovasi seperti itu. Lalu yang kedua, mandiri. Nah, di sini sama kemandirian kita, kemandirian siswa, reflektif dan kolaboratif. Kolaboratif di sini adalah alhamdulillah kita bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan
untuk menyampaikan sebuah pemahaman tentang bagaimana kita mendapatkan budaya positif di sekolah ini. Nah, di sisi lain peran guru penggerak, nah di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Bukan hanya guru penggerak ibu, tapi ibu bapak juga di kelas masing-masing itu harus menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Kemarin setidaknya sudah memberikan gambaran seperti apa komunitas praktisi itu. Kita di sini bisa mengadakan atau membuat sebuah komunitas praktisi. Saya sebagai PAI misalnya komunitas praktisi dalam bidang apa, ibu dalam kesenian, komunitas dalam kesenian, Pak Haji kesenian misalnya dalam olahraga, silakan membuat komunitas praktisi masing-masing, yang mana komunitas tersebut bisa saja melibatkan guru, sesudah melibatkan guru bisa melibatkan tentunya murid dan juga melibatkan orang tua. Lalu mendorong kolaborasi antar guru. Nah di sini mendorong kerjasama saling bantu antar guru. Guru yang memerlukan bantuan, memerlukan penjelasan tentang suatu permasalahan mengajar atau tata cara belajar, bagaimana kita saling membantu, saling menunjukkan dan saling memotivasi sesama guru. Lalu menjadi coach bagi guru yang lain. Nah di sini, ya di antaranya ini yang dilaksanakan sekarang itu adalah saya sendiri memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua untuk senantiasa belajar dan terus belajar untuk kemajuan dunia pendidikan. Lalu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Ini sudah kita laksanakan, hanya saja mungkin kita tidak tahu bagaimana. Contoh, kalau di dalam kelas kita menunjuk seseorang untuk melaksanakan terus dia tugasnya seperti dan dia melaksanakan itu. Nah itu satu kerjasama saling bantu antar guru. Guru yang memerlukan bantuan, memerlukan penjelasan tentang suatu permasalahan mengajar atau tata cara belajar, bagaimana kita saling membantu, saling menunjukkan dan saling memotivasi sesama guru. Lalu menjadi coach bagi guru yang lain. Nah di sini, ya di antaranya ini yang dilaksanakan sekarang itu adalah saya sendiri memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua untuk senantiasa belajar dan terus belajar untuk kemajuan dunia pendidikan. Lalu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Ini sudah kita laksanakan, hanya saja mungkin kita tidak tahu bagaimana. Contoh, kalau di dalam kelas kita menunjuk seseorang untuk melaksanakan terus dia tugasnya seperti dan dia melaksanakan itu. Nah itu salah satunya. Nah dalam mewujudkan budaya positif harus mempunyai visi yang jelas, dibuat sesuai dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah ini yang disebut dengan visi ini kemarin tatkala libur sudah disampaikan, kebetulan Bu Linda dan Bu Wati yang lainnya tidak hadir tentang pembuatan visi. Jadi dalam pembuatan visi itu ibu harus berdasarkan IA, yang mana ini berdasarkan kekuatan aset yang dimiliki dengan menyusun prakarsa perubahan. Jadi sekolah ini dalam menentukan sebuah visi itu harus berasasan kekuatan yang ada di sekolah kita. Bagaimana caranya? Kemarin saya sendiri udah ngobrol sama ibu semua, bagaimana kita menciptakan visi di sekolah ini. Tentunya kekuatan apa yang paling kuat di sekolah ini untuk dijadikan sebuah visi. Nah, yang mana visi tersebut ada tahapannya, yaitu membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa? Visi tersebut dibuktikan dalam sebuah prakarsa perubahan, yang mana prakarsa tersebut dilaksanakan oleh siswa setiap hari menjadi kebiasaan. Contoh, saya sendiri kemarin dalam visi guru pada ini adalah terwujudnya peserta didik yang mandiri, unggul, serta berakhlak mulia. Itu kemarin yang saya bawakan dalam visi. Pada prakarsa perubahannya adalah mewujudkan budaya positif melalui kebiasaan di sekolah. Apa kebiasaannya? Contoh, setiap pagi melaksanakan sholat duha, itu prakarsa perubahan. Di kelas ibu bapak membimbing murid-muridnya melafalkan juz amma, itu sama prakarsa perubahan. Melaksanakan sholat duha, prakarsa perubahan. Melaksanakan dulu berjamaah, prakarsa perubahan. Bahkan nantinya ada sesuatu seni
atau olahraga yang lain itu merupakan prakarsa perubahan dari wujudnya sebuah visi. Di sini saya sendiri sudah membuat kesepakatan bersama. Yang pertama, kita memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Dan nanti kita manfaatkan. Yang kedua, tentunya mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat. Nanti di sesi tanya jawab. Yang ketiga, mari kita buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi mohon maaf Ibu, sanes berarti abdi badai menggurui. Ini sebuah tugas bagi saya sendiri untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, agenda kita hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah posisi segitiga restitusi. Inilah yang akan kita sampaikan, yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat semua tentang agenda hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, saya mau memberitakan Ibu, coba Bapak Ibu kepalkan tangan, boleh kepalkan tangan. Semuanya punya tangan, semuanya punya keinginan, semuanya tentunya mempunyai sesuatu yang berharga. Anggap saja sesuatu yang berharga tersebut ada di dalam kepala telapak Bapak Ibu semua. Pikirkan, sesuatu yang berharga tersebut ada dalam genggaman telapak tangan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, setelah dikepalkan, kira-kira apa yang Anda pikirkan untuk mempertahankan barang berharga tersebut dalam genggaman Anda? Lalu, kira-kira kalau misalnya ada orang lain yang bermaksud ingin membuka dengan paksa kepala tangan Anda tersebut, apakah Bapak Ibu semua akan membuka barang harga tersebut dalam genggaman tangan Bapak? Ibu gimana? Kalau misalnya, gimana? Begini ya Pak, kalau misal di genggaman tangan saya ada hal-hal yang berharga, barang berharga misal, saya otomatis tidak akan melepaskannya karena itu menurut saya berharga. Mungkin bagi orang lain itu tidak berharga, tapi kalau menurut saya itu berharga. Kalaupun ada orang yang mau mengambilnya, otomatis saya akan mempertahankan hal yang menurut saya berharga tersebut. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bumia berpendapat jikalau Bumia sendiri menggenggam suatu barang yang berharga di dalam genggamannya dan ada orang lain yang ingin memaksa, maka Bumia akan mempertahankannya. Saya mau kepada Ibu Kepala, gimana Bu? Kalau misalnya Ibu seperti itu, posisi Ibu akan bagaimana? Pendapat kayaknya dengan Bumia. Ya. Kalau di dalam kepala saya, tangan saya ada sesuatu yang berharga, mungkin saya juga akan mempertahankannya. Gitu. Seseorang atau setiap orang itu tidak boleh merebut sesuatu yang berharga di tangan saya ini, sama seperti Bumia mungkin. Terima kasih. Siapa lagi? Haji, boleh Haji silakan. Tapi harus beda, harus berikan. Harus beda Bu. Siap. Kalau menurut saya walaupun dalam genggaman itu barang berharga, tetapi belum tentu barang berharga itu baik buat kita pribadi. Jadi misalkan kalau barang berharga itu tidak baik buat diri kita sendiri, lebih baik lepaskan saja. Begitu. Boleh? Boleh. Siap. Terima kasih.
Terima kasih untuk semuanya. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, itu merupakan sebuah teori motivasi. Di mana tentunya atau teori kontrol, ya, teori kontrol. Di mana teori kontrol tersebut menjelaskan bahwa ketika kita mempunyai sebuah barang yang berharga yang berada di genggam kita, tentunya pasti setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tadi Bumian dan Ibu Kepala, walaupun orang lain disuntik, antara pilih HP, dijual di rumah, tetap ya, prinsip tersebut akan terus saya genggam. Pak Haji, saya akan lihat dulu bagaimana positif dan negatifnya genggaman atau barang harga tersebut. Kalau mungkin positif, saya akan pertahankan. Kalau misalnya negatif, saya akan buka. Ini adalah sebuah paradigma yang berbeda-beda setiap orang. Tapi tentunya menuju kepada kemana? Ini adalah paradigma kita yang merupakan manusia yang tentunya mempunyai apa? Mempunyai pemikiran, tanggapan yang berbeda-beda. Nah, teori kontrol ini, jadi dalam tahapan ini orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau Pak Haji mungkin orang lain bisa mengontrol diri Pak Haji sendiri, tapi Bumia dan Ibu tadi, orang lain tidak bisa mengontrol kekuatan yang ada di diri pribadi. Nah, di sini tentu kita sendiri memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Betul, Pak Haji tidak salah, Ibu juga tidak salah. Itu terkait dengan teori kontrol. Nah, di sini lalu perubahan paradigma atau teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, di sini teori kontrol tentang teori pilihan atau ilusi. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Benar tidak, Bu? Bahwa guru mengontrol murid. Tadi kita ini berhubungan dengan teori kontrol seperti barang yang kita genggam tadi. Apakah benar ilusi atau bukan guru mengontrol murid? Ilusi. Guru bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena murid tersebut mempunyai kontrol sendiri. Karena kita walaupun misalnya bertatapan, itu hanya kontrol yang biasa yang di luar. Sedangkan kontrol yang paling utama adalah murid itu sendiri. Seperti halnya kita, tidak mungkin orang lain bisa mengontrol kita. Karena siapa? Kita sendiri yang mampu mengendalikan kontrol tersebut. Jadi kita jangan punya beranggapan bahwa orang bisa mengontrol kesalahan murid. Kenapa? Karena murid tersebut yang punya kontrol sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kumaha itu contoh kejadian yang kemarin, katakanlah Ikhwan di kelas di Allah dicari, masa Allah kan orang di rumah dikritik, ya? Anu kahaya orang teh dicari kate bisa nonton mengeluarkan karakter. Padahal itu hanya sebuah ilusi. Kenapa? Karena untuk mengubah karakter tersebut itu kurang, tapi berdasarkan dari keinginan diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh, kita kemarin sudah membiasakan kebudayaan untuk bersampah. Di sampah tersebut, sok ditukar kenal. Kubuku ditukarkan dengan. Tapi tak kalah kita kasih dari diberi buku, dari diberi apakah siswa bisa berlaku seperti itu? Tidak. Berarti dalam memberikan positif, efektif, dan bermanfaat itu hanya sebuah ilusi. Yang pertama tetap kontrolnya dari diri pribadi. Ya. Terusnya, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Kita sebagai guru memaksa siswa itu hanya sebuah ilusi. Ya. Kenapa? Nggak boleh, tidak boleh memaksa. Apalagi sekarang kurikulum merdeka. Kita tidak bisa memaksa satu siswa dalam ruangan satu kelas, tidak bisa memaksa untuk silakan tulis. Pelajaran ini silakan tulis. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Kenapa? Setiap orang itu berbeda kebutuhan. Makanya
kita atau mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu semua bisa mengikuti CGP calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, agar bagaimana kita tahu sebagai mana mestinya kita dalam memanusiakan itu manusia. Lanjut. Nah, Dr. William Glasser dalam teorinya, kontrol teorinya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ada sangat itu. Tidak bisa memaksa kepada murid untuk melakukan sesuatu. Namun murid mau melaksanakan. Pada dasarnya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi muridnya mengontrol diri kesorangan. Nah, saat itu dibentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh, budak menjadi sampah. Dia itu memiliki tujuan dari bikin sampah. Jadi setiap sesuatu kesalahan yang dilaksanakan murid atau disalahkan karena mungkin siswa tersebut mempunyai sebuah tujuan. Itunya. Nah, itu. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini sudah ada. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi, bila mana ingin kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perlakuan kita. Nah, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah rangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus dan respon dan juga teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Betul tidak? Tetapi realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, dalam teori kontrol nama, realitas kebutuhan itu berbeda. Ada di respon, maka pasti kurang mempunyai kebutuhan yang sama, padahal pada buktinya realitas kebutuhan kita itu beda. Sama sepertinya berbeda kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dari kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh yang tadi, dunia memegang barang berharga, ibu kepala memegang barang berharga seperti itu akan mempertahankan, pajak akan membukanya. Ya, semua orang melihat yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Anu alus bukan tujuan, anu apa coba bukan tujuan. Itu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi tidak. Orang lain bisa mengontrol, bisa, tetapi diri kita yang bisa mengontrol. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan berteori Anda tidak bisa mengontrol orang. Nggak bisa. Gitu. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir yang menang atau kalah, model berpikir menang. Nah, ini adalah sebuah teori kontrol. Nah, lalu masuk ke pertanyaan pematik selanjutnya, apa yang melintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Cik, siapa yang mau present? Apa yang disebut dengan disiplin? Boleh, silakan Bu. Menurut pemikiran saya tentang teori disiplin adalah membiasakan seseorang terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik. Menurut saya.
membiasakan seseorang atau kita sendiri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Nah, terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Kepala. Jawaban yang sangat memuaskan. Biasanya Ibu kalau kata disiplin berhubungan dengan apa? Dengan apa? Dengan aturannya. Disiplin biasanya berhubungan dengan aturan. Biasanya orang tak kalah menyebutkan kata disiplin, oh pasti itu aturan untuk siswa. Ya, disiplin untuk siswa. Padahal kata disiplin ini, nah lihat di sini ada dalam budaya kita makna disiplin dimakna menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harusnya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, mana disiplin dari baju dari sepatu. Nah, itu bukan makna daripada disiplin. Di sini ada Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, di sini yang dimaksud dengan disiplin itu yang tadinya tentang aturan, padahal yang disiplin itu adalah disiplin diri sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bukan disiplin yang bersifat masalah aturan, tetapi disiplin tersebut harus berdasarkan dari motivasi internal, ya, motivasi dari dalam diri. Kita ke sekolah, apakah mungkin motivasi atau keinginan kita, contohnya kita sholat, apakah sholat tersebut berdasarkan ayana dorongan dari pihak lain atau berdasarkan keinginan diri kita? Nah, kita sebagai guru yang hebat tentunya harus bisa menanamkan disiplin ini kepada siswa agar setiap perlakuan mereka itu berdasarkan motivasi internal, berdasarkan motivasi dari diri sendiri, bukan berdasarkan eksternal. Contoh, setiap pagi siswa pakai piket di kelas, menyapu kelas, menyapu kursi, membersih kaca. Nah, kita di sini dididik untuk bisa memberikan motivasi internal. Bagaimana siswa tersebut melaksanakan piket, nyapu lantai, membersihkan kaca, menghapus papan tulis, menyiapkan pembelajaran atau menyiapkan perangkat yang lainnya. Itu disesuaikan dengan keinginan diri sendiri. Bikin sampah, tadi ya, jangan karena ayah nonton, ayah imbalan, tetapi menjadikan sebuah motivasi dari diri sendiri internal. Bahkan bisa meluas lagi, Bu. Dalam ini ayat teori penghargaan. Jadi disiplin di sini adalah bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita, kata Ibu Kepala tadi. Nah, di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, jadi disebut merdeka lain orang bisa nantang terlepas tina pemerintahnya, tetapi orang juga bisa memerintah terhadap diri sendiri. Di sini ada. Lalu Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, kewajiban kita sebagai guru di dalam setiap pembelajaran atau setiap melakukan sesuatu terhadap siswa, maka harus berdasarkan motivasi intrinsik. Contoh Bapak Ibu, saya atau kita di sekolah mengadakan sebuah kebiasaan yang namanya sholat duha. Ya, dikarenakan keyakinan kesepakatan kelasnya belum semuanya dibuat dan keyakinan yang belum mereka pahami,
maka saya tidak bisa memaksa untuk semuanya mengikuti sholat duhur berjamaah misalnya. Ya, kenapa? Karena mungkin tadi melaksanakan nanti mereka berasal dari motivasi ekstrinsik siun. Ya, nah, lalu budak melaksanakan sesuatu berdasarkan ayat-ayat dalam luar, berarti itu motivasi ekstrinsik. Jadi bakal ketergantungan. Nah, motivasi ini ibu bukan hanya dilakukan di sekolah, tentunya kurang lebih bisa dilaksanakan di mana? Di rumah terhadap anak-anak kita sendiri. Ya, udah kita apakah hanya tersalur atau tidak. Nah, jadi kita harus bisa memunculkan, menanamkan motivasi intrinsik atau internal dari diri siswa. Apalagi kita guru harus bisa memunculkan motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada disiplin sebagai untuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser dan teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul? Sebenarnya tidak. Setiap perbuatan memiliki tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosel mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, lalu kita beralih ke dalam nilai-nilai kebajikan. Di sini sudah kita tahu bahwa dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, bisa berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini adalah tolak ukur atau dimensi nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, sini ada nilai-nilai kebajikan universal. 1 tadi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada di sini beberapa sikap murid nih, yang mana sikap murid ini bisa dituangkan ke dalam sebuah kesepakatan kelas yang nantinya dibuat keyakinan kelas. Apa di antaranya? Toleransi. Jadi sikap murid itu harus mempunyai toleransi. Yang kedua, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini bermuaranya nanti ke dalam apa? Profil pelajar Pancasila, yang mana tadi merupakan sebuah rujukan untuk menciptakan keyakinan kelas. Ada beberapa pilar karakter. Jadi karakter siswa itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Nah, pilar-pilar ini harus kita tanamkan ke dalam diri siswa, terutama dalam kepercayaan diri. Dan ternyata tatkala kita masuk kelas, banyak siswa yang tatkala kita suruh maju ke depan TSC. Nah, maka kita harus menanamkan percaya diri. Lalu juga ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nih ada petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, pengetahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, lalu organisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, ya, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini ada nilai-nilai kebijakan universal. Itu adalah pembelajaran ke-1 tentang disiplin. Masuk kita
ke sesi kedua, yaitu teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, dalam setiap harinya, keseharian dalam kegiatan manusia, motivasi perilaku manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. Satu, motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal, ya. Yang pertama motivasi eksternal, nah, yang kedua motivasi internal. Nah, tetapi di sini dalam motivasi eksternal yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lihat sini. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Contoh, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ketika siswa dalam melaksanakan perintah kita, motivasi ini tidak terlepas dari mereka. Apakah mereka melaksanakan tersebut untuk menghindari hukuman atau apa? Ya, yang kedua, apakah mereka melaksanakan sesuatu itu berdasarkan apa? Ingin mendapatkan imbalan? Yang ketiga, nah motivasi eta teh, daya melaksanakan eta teh berdasarkan keinginan diri sendiri, tidak terlepas dari itu. Nah, yang mana tentunya kita, Bapak Ibu, dalam mendidik ke seorang murid itu harus bisa menanamkan motivasi internal. Jangan sampai mereka melaksanakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dan lain-lain. Contoh, kita ke sekolah tentunya menghindari ketidaknyamanan. Keberanian nih bakal era kan tidak nyaman seperti itu, atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Wah, asal orang lain mana pakai syukur akhirnya, ibu mah ingin akhirnya misalnya dari puji, atau juga menjadi orang yang mereka inginkan hanya ini. Nah, ini adalah perilaku kita sendiri. Siswa oke sama seperti itu. Ya, jadi tatkala siswa belajar di kelas tuluy mendapatkan ayeuna hadiah teh, apakah mereka teh ingin mendapatkan penghargaan imbalan getona belajar teh di kelas teh? Kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, tentunya itu sebuah ketidaknyamanan. Kita belum berhasil mendidik seorang murid menjadi menekankan motivasi internal. Jadi murid getona belajar itu kudu berdasarkan motivasi internal. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, di kalangan rekan-rekan kami di CGP diskusi, aya sekolah anu ingin menghilangkan motivasi eksternal. Contoh kumaha? Tiap tahun sok aya samen. Setiap taman dan tiap kelas teh sana sok dibagi hadiah anu juara. Nah, anu juara. Erek ngamakeun tentang motivasi ini, ada beberapa rekan kami memang mau diberi hadiah. Padahal kita tidak sependapat tadi mau. Tetap siswa akan diberikan penghargaan, hanya tentunya nanti dalam penghargaan tersebut kita beri penjelasan. Jangan sampai yang mereka takutkan, lamun tema air nanti diberi, berarti mana hana bakal kumasna, belajarnya bakal mundur senang gitu. Maka mau cobaan motivasian hadiah ayam gitu ya, untuk menghindari atau menghilangkan motivasi eksternal. Jadi belajar teh cina motivasi internal gitu. Apa itu hukuman? Nah, di sini ada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, ya, sok sering ambil objek dari barudak, barudak begitunya, melaksanakan sebuah kesalahan. Misalnya teh, heureuy keur di kelas, heureuy baturan nyerah, anjeunna heureuy, kali ada kumaha cemer ke orangnya, karena dia kumaha digiti. Itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba sekarang gitunya, gitu. Bukan hanya di rumah kita juga seperti itu. Budak melakukan sebuah kesalahan kan kumaha orang, kadang-kadang cemer, kadang-kadang begini, kadang-kadang dipolototan. Itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Betul. Hukuman bersifat satu arah.
harusnya hukumannya bersifat satu orang hukum ada bilang itu mahal jadi hukum gitu. Nah, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, itu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Betulnya, kadang-kadang gitu dia anak itu disengaja. Lalu yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Nah, iya tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Lagi, penghargaan sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Yang mudah-mudahan itu bukan itu. Contohlah seperti halnya siswa-siswa berprestasi diberi hadiah, kurang diberi hadiah. Mudah-mudahan itu bukan tujuan mereka. Ya, tetapi mereka belajar itu mudah-mudahan mereka belajar dengan motivasi dari diri sendiri, gitu, bukan dari orang lain. Dihukum oleh penghargaan memang seperti itu. Tapi mungkin banyak tapi adanya siswa dihukum dengan penghargaan yang tadi membuang sampah, getol, saja dipuji di kumaha orangnya. Ada dipuji mah dulu ya udah. Nah itu sama dihukum dengan penghargaan. Berarti anak tersebut melakukan itu bukan berdasarkan motivasi apa internal, tapi berdasarkan dari motivasi eksternal. Saat kita berulang kali menyajikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu salah dia. Wah, bayarnya mungkin mah ibu teh ngaungi di dia, ku ibu dibunuhan. Seperti itu. Nah, seolah-olah kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Lamun teh mah bawa biasanya ngaungi di dia, gitu. Atau kieu, wah bayarnya mungkin mah deui ka sore di teh. Nah, itu sama saja kita berasumsi. Contoh kieu ka budak teh, "Neng, bayarnya neng kita sekolah di dia." Ya ibu di pasar anu adalah ingke bade di buruhan anu kan langsung gitu kabudaknya. Nah sama saja kita dapat asumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Jadi budak sekolah dunia budak gitu ya harus jadi kebutuhan madahanana dan budak sok eleh budak cerita mun atuh ge ibu di pamasirkeun anu sehingga ketergantungan. Memangnya ibu masalah kami berpikir karena ini tentang teori ini anak dihukum dengan ketergantungan dan memang betul kan gitu ya, tapi dokumen ini tanya gitu kan. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan saya hatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu saya menghargai nilai kebajikan kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu pembuka ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi terhadap kebajikan. Jadi kamu ulah mengeluarkan kata-kata lain, tapi yang seperti ini yang kita yang kita keluarkan. Contoh situasi nanti pada saat menolong murid di murid baru di kelas. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan anak ya rasa empati. Lalu yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, saya menghargai atas kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman tugas kelompok. Jadi diapresiasi dengan kata seperti itu. Sini ada tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, seperti yang tadi Ibu Kepala tadi sampaikan. Jadi menanamkan motivasi yang berdasarkan dari diri sendiri gitu.
motivasi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ada tindakan guru nih, memang seperti itu, atau di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, ini termasuk apa? Mencatat 100 kali budak terderita, nyatet sok uyang, tulis 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Tulis 100 kalimat, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Yang kedua, budak terderita lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman konsekuensi? Ya, kita lihat nanti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Nah, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat nanti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sapu poe rumah tidak bersih pakai sepatu. Hukuman konsekuensi? Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar menjawab. Hukuman konsekuensi? Ya, terima kasih. Kita lihat. Perbedaan antara tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensinya di sini. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku siswa, saya tidak akan terlambat. Ini termasuk hukuman. Tulis berapa puluh, jangan tulis bahulah halaman ya Bu. Dulu kita pernah seperti itu. Tulis banyak 100 kalimat. Itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Jadi kita tidak tahu mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, yang mana konsekuensi tersebut nantinya akan diperbaiki dengan melaksanakan keyakinan kelas. Ini ada. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi antara hukuman yang menerima ada hukuman tidak bersifat harita, gitunya tanpa terencana. Sedangkan konsekuensi mah sudah disepakati antara guru dengan murid, itu namanya konsekuensi. Ya, sudah disepakati. Nah, di sini pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Makanya di dalam sekolah itu ada peraturan kelas, ya, ada keyakinan kelas yang mana keyakinan tersebut harus dilaksanakan oleh siswa dan konsekuensi dari siswa yang melanggar dengan keyakinan kesepakatan kelas tersebut, mereka harus bisa melaksanakan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tanpa dengan adanya hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Berhubung waktu dan juga ini masih banyak. Nah, apa itu restitusi? Subsidinya bukan hanya di pendidikan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi.
Nah, ada beberapa ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki diri dari kesalahan. Ada lagi, bukan untuk menebus, tapi untuk memperbaiki. Satu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ada di sini hubungan kita dengan murid, hubungan murid dengan murid, bukan juga hubungan guru dengan guru. Itu memperbaiki. Lalu tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan ke eksternal, tapi karena internal. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat. Yang membuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Ibu nanti bisa melihat. Nah, sini ada antara hukuman, konsekuensi atau disiplin, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Bapak Ibu, Kita setidaknya sudah bisa menyimpulkan apa itu restitusi. Ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang tadi ya. Jadi tercahaykan tatkala melaksanakan apa sebuah kesalahannya. Itu. Nah, udah dimengerti kira-kira restitusi. Jadi kita memberikan sebuah arahan atau membuka sebuah keyakinan kepada siswa, memperbaiki kesalahan mereka dengan tidak menyakiti perasaan mereka sendiri. Pembelajaran ketiga, masih banyak. Mengapa kita melihat peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira orang memakai motor, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Abdi di rokok ke sekolah senantiasa pakai helm. Dalam untuk pakai helm, udah balik gitu ya. Maka pakai helm ini adalah sebuah keselamatan, mengingat keselamatan dan keselamatan tersebut menjadi sebuah keyakinan. Kenapa? Bisi pas tengah-tengah cetot sangat ingin ngambil. Nih, nah, cara membuat keyakinan kelas nih. Kemarin sudah mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang disepakati, mencatat semua masukan murid di depan tulis atau kertas, susunan kalimat kelas dengan mengganti kalimat negatif, tinjau kembali hasil curah pendapat, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani, dilekatkan disimpan di tempat yang mudah dilihat. Ini tata cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya tidak boleh banyak, cukup 5 atau 6. Anu mudah dipakai diingat oleh siswa. Seperti halnya di sini tentunya nanti Ibu izin hari Jumat kita membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah, gitu ya. Tapi kata-kata tersebut harus berdasarkan keinginan siswa, disetujui oleh siswa. Di sini ada cara membuat keyakinan kelas. Silakan Ibu boleh buka di blog ya, boleh buka di blog, nanti ada videonya, juga ada tata cara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini dari Pak Haji, gimana caranya membuat blog? Dari blog berarti tapi membuat blog. Ya. Bisa klik Ibu nanti di Google Group Ustadz DM 1983 blogspot.com. Nah, mudah-mudahan Ibu kepala nanti lulus jadi CGP, bisa buat blog nanti. Dan yang lainnya dunia boleh tidak. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan juga kebebasan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya
Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini tidak akan lepas dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epit Supartika SPD dari SDN 3 Taraju, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Taraju yang menjadi induk dari Bapak Dede Mulyadi SPD. Kebetulan bekerja di SDN Negeri 3 Taraju yang sekarang sedang menjalani program pendidikan calon guru penggerak di angkatan 8. Tanggapan saya dan apresiasi saya dari kegiatan diseminasi beliau pada saat tadi yang berjudul diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah beliau menguasai materi dengan baik. Lalu beliau juga memaparkan berbagai materi yang mudah dipahami oleh kami dan rekan-rekan guru lainnya. Harapan saya dari kegiatan diseminasi ini, yang pertama, kegiatan ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru yang lainnya untuk berubah menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi semangat bagi beliau dalam menjalankan tugas penggeraknya. Yang kedua, mungkin mudah-mudahan materi budaya positif sekolah ini diterapkan di sekolah kami dan bisa berjalan dan menjadi dampak bagi anak-anak didik kami yang lebih baik. Begitulah harapan dan apresiasi saya terkait diseminasi calon guru penggerak angkatan 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Andi Rudiana, jabatan sebagai guru di SDN 3 Taraju. Menanggapi diseminasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Dede Mulyadi, tanggapan saya secara keseluruhan materi tentang diseminasi budaya positif sebagai guru saya merasa terbantu dan sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan guru di SDN 3 Taraju. Dari hasil pemahaman saya dari materi diseminasi budaya positif yang saya bisa ambil, yang pertama, saya sebagai guru harus bisa memfasilitasi siswa yang beragam cara pemikirannya, yang beragam cara keinginan belajarnya, sehingga siswa-siswa tersebut kita bisa memfasilitasinya sehingga timbul keinginan belajar dengan begitu antusias dan sangat bermotivasi. Yang bisa saya ambil menjadi pelajaran bagi saya sendiri, yaitu saya sebagai guru dan rekan-rekan guru di sini, yaitu bisa menjadi inovasi sehingga dalam proses pembelajaran anak itu tidak jenuh dalam hal belajar di kelas. Dengan itu bisa menerapkannya di dalam ruangan kelas, di luar kelas, dan di lingkungan masyarakat yang berada masih dekat di sekitar sekolah. Dan seterusnya, kita sebagai guru juga harus bisa menjadi manajerial, yaitu terutama dalam hal mengatur siswa-siswi
di sekolah dan manajerial kita dalam di rekan-rekan guru semuanya, sehingga di sekolah kita ini tercapainya pembelajaran dan pendidikan yang ramah lingkungan, nyaman buat anak, sehingga terjadinya saling bermotivasi semuanya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.